Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih mengizinkan kita untuk terus mengumpulkan bekal pundi-pundi amal. Apalagi sering kita sebutkan bahwa kita berada pada bulan-bulan yang sangat mulia. Oleh karena itu terlalu merugi jika ada seorang hamba yang telah mensia-siakan bulan-bulan yang penuh akan kemuliaan ini. Salawat beserta salam kita haturkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para alim ulama kami yang kami muliakan, para imam kami yang kami muliakan, tuan-tuan, para orang tua kami, guru-guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita melanjutkan kajian kita pekan lalu. Pekan lalu kita sudah membahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Dan kita juga sudah membahas tentang apa-apa saja amal yang dapat dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang salat Idul Adha. Dan kita juga sudah membahas tentang sesuatu yang sering disebut dengan puasa, namun sebenarnya maknanya adalah imsak. Yang dimana dianjurkan bagi seorang hamba Allah ketika belum melaksanakan Idul Adha untuk menahan diri dari tidak makan. Namun kemarin pernah kita bahas juga, ulama berbeda pendapat. Apakah yang ditahan di sini hanya makan saja, ataukah dengan minumnya? Sebagian mengatakan bahwa yang ditahan oleh Nabi hanya makannya saja, sedangkan minum boleh. Jadi bapak-bapak kalau sebelum Idul Adha mengambil pendapat ini, boleh ngopi dulu, boleh ngopi dulu, aman. Tapi jangan pergi ke kedai kopi. Kalau lihat tadi, perbedaan pendapat yang saling toleransi kita di dalamnya. Bahkan hukumnya pun tidak sampai haram, ya, tidak sampai haram, hanya makruh saja. Bahkan ada ulama yang mengatakan makan dan minum tetap mubah, tapi menahan diri hukumnya lebih afdal. Ada juga yang mengatakan demikian. Tergantung kondisi kita. Kalau memang kita pagi hari itu memang harus mengisi perut, kalau tidak nanti GERD naik, mah naik, dan lain sebagainya, maka silahkan makan terlebih dahulu agar nanti ketika salat Idul Adha-nya lebih fokus insyaallah. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kita akan masuk pada pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan seputar soal korban. Persoalan tentang korban. Pertanyaan yang pertama, ini sudah kita tulis. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang mendasar dulu. Apa hukum korban? Apa hukum korban? Maka kita katakan di sini, hukum korban terbagi kepada dua pendapat. Sebenarnya tiga, namun yang nomor tiga ini saking sedikitnya yang berpendapat, tidak usah kita bahas. Apa pendapat yang ketiga ini? Hukum korban sunnah saja, tanpa ada takkid di situ, tanpa ada penguatan. Sedangkan dua pendapat ini adalah, pertama, hukum korban itu fardu ain, wajib. Allahu Akbar. Pendapat yang kedua menyebutkan hukum korban itu sunnatul muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kita bahas kedua pendapat ini insyaallah. Terima kasih. Pendapat yang pertama, ulama yang mengatakan hukum berkorban ini wajib, yaitu ulama yang bernama Imam Abu Yusuf. Beliau ini muridnya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Rabi'ah, kemudian Imam Al-Lais ibn Sa'ad, gurunya Imam Asy-Syafi'i ketika beliau hijrah ke Misr.
Beliau bertemu dengan Imam Laits ibn Sa'ad. Kemudian ini juga pendapat Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Thawri, dan salah satu pendapat guru Imam Syafi'i lagi yang bernama Imam Malik ibn Anas ibn Malik. Mereka berpendapat bahwa korban itu wajib fardu ain, tak boleh ditinggalkan. Apa alasannya? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Washolli li rabbika wanhar. Dan dirikanlah salat dan berkorbanlah. Di sini ada waw, ada huruf waw. Kita ulangi ayat lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Ada waw di situ. Ulama yang mewajibkan mengatakan bahwa waw di sini adalah waw ataf. Apa makna waw ataf ini? Waw ataf itu adalah kalimat setelah waw itu masih punya hubungan dengan kalimat sebelum waw. Kalimat setelah waw itu adalah korban, sedangkan kalimat sebelum waw adalah salat. Di sini Allah menggunakan waw ataf sehingga hukum salat itu adalah wajib dan hukum korban disandingkan dengan kata sebelum waw tadi. Karena Allah menggandengkan salat dengan korban. Hukum salat fardu ain, begitu juga lah hukum korban juga fardu ain. Ini pendapat yang pertama, alasan yang pertama. Masuk akal juga, masuk akal juga. Pendapat dalil yang kedua, ulama yang mengatakan korban itu wajib. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki, barang siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki, namun dia enggan untuk berkorban, maka kata Nabi, jangan sesekali mendekati tempat salat kami. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kata musallana. Musallana di sini bisa disyarahkan dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, musalla di sini adalah musalla dalam artian kita, tempat-tempat salat. Artinya bisa diartikan jangan sesekali mendekati masjid kami. Namun satu sisi musalla di sini bisa juga diterjemahkan tanah lapang. Sebagaimana kajian-kajian kita sebelumnya di tema memakmurkan masjid, bahwa makna musalla dalam literasi Arab ini berbeda dengan makna musalla dalam kacamata kebiasaan orang Indonesia. Kalau kita yang namanya musalla adalah tempat dilaksanakannya salat 5 waktu atau kurang dari itu, dan tidak dilaksanakan salat Jumat di dalamnya, namanya musalla atau surau. Sedangkan musalla dalam literasi Arab yang kita nukil di kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Munzir menyebutkan bahwa musalla itu maknanya tanah lapang, yang dimana afdolnya dilaksanakan salat-salat yang afdolnya itu di lapangan. Sehingga maksud Nabi ini, siapa yang punya rezeki yang luas, kelapangan rezeki, namun enggan dia berkorban, jangan sesekali ikut sholat Id sama kami. Ini hari raya kami, bukan hari raya Anda. Allahu Akbar. Ini yang saya baca di beberapa kitab juga, maknanya demikian. Ini pendapat pertama, hukum korban wajib. Ya. Ada ulama yang mempertengahkan, wajib bagi yang mampu, yang punya kelapangan rezeki. Apalagi yang pegawai negeri sipil. Udah cair insyaallah ya. Gaji 13-nya ya. Alhamdulillah. Nah, gaji 13-nya manfaatkanlah untuk dalam rangka berkorban insyaallah taala ya. Tapi bagaimana kalau misalnya bayar hutang? Nah, ini dia. Nanti akan kita bahas insyaallah. Bagaimana kelapangan rezeki yang Allah berikan kita gunakan untuk membayar hutang? Bukankah hutang itu wajib, sedangkan korban itu sunnah? Nah, kita tentukan nanti insyaallah. Pendapat yang kedua, hukum korban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ini pendapat siapa? Jelas, inilah pendapat mayoritas ulama, apalagi dari kalangan Syafi'iyah dan lain sebagainya. Apa landasannya? Kok bisa yang tadinya dikatakan wajib
turun derajatnya menjadi sunnah muakkadah karena ada hadis di mana Nabi memberikan pilihan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa asfarihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian mau berkurban, di sini Nabi menggunakan kata arada, berarti Nabi memberikan pilihan kepada umatnya. Jika di antara kalian ada yang berkeinginan untuk berkorban, maka mulai hari ini, yaitu masuknya Zulhijjah itu, janganlah dia memotong bulunya dan jangan dia memotong kukunya. Hadis ini juga menjawab pertanyaan, bagaimana hukum kurban orang yang memang sudah azamnya ingin berkorban itu sangat kuat, namun uangnya belum nampak. Nah, kita katakanlah tadi uangnya belum cair, tapi insya Allah dia sudah niat, bahkan sudah mendaftar ke panitia. Apakah nanti dia berlaku hukum-hukum dilarangnya memotong kuku dan mencukur rambut? Maka berlaku juga hukum kepadanya. Karena Nabi menggunakan kata arada, yang mau, yang mau. Sehingga yang tadinya wajib turun kepada sunnah muakkadah. Alasan yang kedua, ada hadis dari Abu Suraihah di mana beliau mengatakan, "Ra'aitu Abu Bakr wa Umar wa ma yudhiyani." Aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkorban. Di sini lebih menunjukkan lagi bahwa hukum korban itu sunnah muakkadah. Namun walaupun Imam Syafi'i berpendapat demikian, tetapi Imam Syafi'i memberikan wanti-wanti. Apa kata beliau? La urakhisu fi tarkiha liman qaddara 'alaiha. Aku tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan korban bagi mereka yang mampu untuk berkorban. Allahu Akbar. Nah, ini dia. Dengan catatan kebutuhannya sudah ia penuhi, barulah dia boleh berkorban. Berbeda memenuhi keinginan. Ya, berbeda dengan memenuhi keinginan. Oleh karena itu, kalau misalnya uangnya yang Allah berikan harta kepadanya, ia belanjakan untuk kebutuhan hidup sehingga habis uangnya dan tak dapat dia untuk berkorban, ini nggak ada masalah. Tetapi kalau habis uangnya untuk memenuhi keinginan hidup, nah ini sedikit masalah. Contoh misalnya, ini hanya contoh saja. Saya ingin tanya dulu ke Bapak. Biasanya kalau kita punya teman ahli hisab, itu sehari berapa habisnya? Sehari berapa habis biasanya? Anggaplah ambil hukum minimal saja. Karena saya sudah tanya ibu-ibu di taklim juga, ada yang menjawab 3 bungkus. Wah, ini kencang. Ada yang habis 4 bungkus katanya. La ilaha illallah. Oh, ini kencang namanya. Subhanallah. Baik, anggap kita ambil porsi kecil saja, sebungkus sehari. Berapa harga rokok sebungkus itu? Anggaplah 20.000. Masih ada yang 20.000. Wallahualam, saya nggak tahu karena saya nggak merokok. Anggaplah 20.000. Dikalikan 30 hari itu 600.000. Dikalikan setahun 7.200.000. Kurban ada nggak sampai 7 juta? Nggak ada Bapak Ibu ya. Minimal kurban paling mahal 3 juta. Kalau di sini berapa Pak? 27. Wah. Masya Allah, 27. Kalau di tempat saya 28 di Surau Taufik di rumah. Nah, itu dia. Nih, anggaplah 3 juta. Nah, maka dengan duit yang ada itu, saya tidak ingin ada yang mengatakan, saya nggak ingin mendengar, saya ini tak dapat nak berkorban, duit habis untuk rokok semuanya. Nggak bisa. Itu bukan alasan, karena rokok adalah keinginan, bukan kebutuhan, Nih, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, kita lanjutkan. Lantas bagaimana kalau pada punya hutang? Di sini dilihat dulu. Hutangnya apakah harus cepat dilunaskan karena sebentar lagi jatuh tempo, atau hutangnya masih bisa ditenggak dan kondisinya sangat lama, misalnya 15 tahun atau 10 tahun atau 5 tahun.
Maka kalau hutangnya lama dan memang ada gambaran ke depannya dapat melunasinya, maka dahulukan korban dulu. Dahulukan korban dulu. Karena beberapa ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau sampai-sampai mengatakan jika boleh berkorban dengan berhutang, boleh dia berkorban dengan berhutang dengan catatan kedepannya dapat ada gambaran untuk membayar hutangnya. Nah ini dia. Tetapi kalau hutangnya sebentar lagi jatuh tempo, maka lunasilah hutang terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa ibadah korban ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, sehingga ulama membolehkan berkorban dengan cara hutang dengan catatan hutangnya dapat dibayar, ada gambaran untuk kedepannya. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan juga, saya ingin tanya ke bapak-bapak juga, ibu-ibunya sudah sering saya sampaikan di majelis taklim. Pertanyaan yang kedua, mana yang lebih afdal Pak, sapi atau kambing? Kambing. Memang banyak yang jawab kambing. Ibu-ibu pun jawab kambing juga. Alasannya satu ekor kambing soang. Betul Pak ya? Satu ekor kambing soang. Jarang ada yang mau menjawab sapi. Padahal realita di lapangan sapi lebih banyak dikorbankan di masjid-masjid. Mana yang lebih afdal? Apakah sapi atau kambing? Yang afdal menurut mayoritas ulama adalah unta. Bukan sapi, bukan kambing. Unta yang afdal. Masalahnya unta itu tak bisa dibawa ke sini. Tak bisa. Mana tahu ada keluarga bapak yang pergi haji, calling lah ke unta ke sini. Minimal daging yang sudah diasapin dan lain sebagainya. Apa alasan jumhur ulama mengatakan unta yang terbaik? Mereka berdalil, kalau saya katakan jumhur itu maknanya mayoritas ulama, karena sering kita bahas juga. Alasannya ada dalil hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana." Para ulama mayoritas mengambil dalil tentang keutamaan datang hari Jumat di awal waktu. Di sini Nabi mengurutkan, barang siapa yang datang di hari Jumat di awal-awal waktu, maka dia seperti berkorban dengan seekor unta. Siapa yang datang di waktu yang kedua, dia seperti berkorban dengan seekor sapi. Dari dalil inilah mayoritas ulama mengambil kesimpulan bahwa kurban yang terbaik itu adalah unta. Unta ini Pak lebih mahal pula dari sapi. Lebih mahal pula dari sapi. Nah ini dia. Dan luar biasanya Rasulullah SAW pernah berkorban dengan 100 ekor unta. Kaya Nabi Pak. Kaya betul, 100 ekor unta. Nanti kita bahas hadis tentang kurban Nabi yang 100 ekor unta ini di pasal apa hukum panitia tukang jagal mendapatkan daging kurban khusus dari hewan yang ia jagalkan. Nah ini dia. Saya yakin videonya sudah tersebar, video Ustaz Somad, video Buya Yahya tentang hal demikian. Nanti kita bahas di akhir insyaallah. Pendapat yang kedua, hewan yang paling afdal untuk dikorbankan adalah 2 ekor kibas. Apa itu kibas? 2 ekor domba. Lagi-lagi hewan yang tak ada di tempat kita. Domba ada sini Pak. Ada, domba nggak ada di sini, ya nggak ada domba. Jadi kenapa alasan ulama yang kedua ini mengatakan domba yang bertanduk 2 itu lebih afdal? Karena Rasulullah SAW paling sering, kata Anas bin Malik, anna Nabi SAW kana yudahi bi kabshaini amlahaini aqranain. Rasulullah biasanya berkorban dengan 2 domba jantan putih dan bertanduk. Lebih sering ini dibanding unta yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau domba, beliau menyembelihnya sendiri, memotong sendiri, menguliti sendiri, membagikannya kepada orang ramai. Semakin ini yang paling afdal nih Pak. Kita punya hewannya soal, kita sembelih soal, kemudian kita jagal sendiri, kita bagikan ke orang. Cuma siapa sanggup? Siapa sanggup? Apalagi yang dilawan itu seekor sapi. Ya, kalau tanpa ada ilmunya kena sepak.
Nah, saya Pak tadi kalau domba dengan kambing oke lah. Tetapi jujur Pak, kalau saya masih ingat, jangankan nak nyembelih hewan sapi, jadi Bapak jangan panggil saya untuk nyembelih tukang jagal. Karena saya tolak. Ya kenapa? Jangankan nak nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih ayam saja, itu udah tak sanggup. Nah, sanggup. Jadi istri saya Pak, ketawa juga nengoknya. Kami waktu di Belitung pernah dikasih ayam kampung. Lalu kata istri, Pak, hari ini kita masak ayam kampung dibuat pacak. Ya, ini dia dibuat pacak. Nih lah, yuk kita sembelih Bang. Awak tak sanggup. Awak tak sanggup. Jadi saya yang megang, istrinya beli. La ilaha illallah. Tapi sekarang udah sanggup lah. Udah sanggup kalau ayam. Kalau sapi saya angkat tangan. Saya angkat tangan. La haula wala quwwata illa billah. Pendapat yang ketiga, hewan kurban apa yang terbaik? Ini pendapat yang saya pegang. Yaitu hewan yang fisik hewan kurbannya terbaik dan itu dari jerih payah uang hasil kita sendiri. Itulah hewan yang terbaik. Semampu kita, semaksimal ikhtiar kita pilih kurbannya, itulah hewan yang terbaik. Baik itu dari kalangan domba, kalangan kambing, ataupun kalangan sapi. Ataupun kalau ada yang nak kurban unta, tafadhol juga. Ya, nah inilah hewan-hewannya yang terbaik. Ketiga pendapat tadi semuanya sama-sama benar. Semuanya sama-sama benar. Jadi jangan ada lagi nanti berkicuh gara-gara masalah sapi dulu yang afdal, enggak kambing dulu yang afdal. Ternyata semuanya insya Allah afdal. Yang penting berkorban. Baik, pertanyaan yang ketiga. Nah, ini pertanyaannya sudah mulai agak sensi sedikit. Kapan waktu penyembelihan terbaik? Kapan waktu penyembelihan terbaik? Di sini tentang kapan waktunya, ulama terbagi kepada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, kita disclaimer dulu. Ketika kita mengkaji fikih, Bapak Ibu yang saya muliakan, apapun pendapat ulama tersebut harus jujur kita menyampaikan dan harus jujur nukilan yang kita nukil. Karena saya ketika menulis ini mengambil dari referensi-referensi pos agar nanti ketika disampaikan ke khalayak ramai tidak keliru juga. Harus jujur penyampaiannya. Pendapat pertama, pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Tidak terlalu ada keterangan apakah tanggal 11 itu enggak sah atau tanggal 12 tidak sah, tetapi jumhur ulama hanya berpendapat bahwa hari penyembelihan itu tanggal 10 Zulhijjah saja. Alasannya apa? Alasan yang pertama, tidak ada dalil yang sahih. Sahih itu dalilnya diterima, sahih jelas. Bukan sorry ya, tapi sahih. Dalilnya jelas. Ulama mayoritas berpendapat tidak ada dalil yang sahih yang memastikan kapan hewan itu disembelih dan kapan hewan itu menjadi sembelihan biasa. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ada dalil secara umum di Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 di mana Allah berfirman ayyamin ma'lumat, hari-hari yang ditentukan. Tafsirnya adalah hari-hari yang ditentukan ini dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Di tafsir tidak disebutkan 11, 12, 13 ayyamin ma'lumat, sehingga mayoritas ulama mengambil pendapat ini bahwa Zulhijjah itu penyembelihannya terjadi tanggal 10. Alasan yang ketiga, Nabi tidak pernah menyembelih di tanggal 11. Nabi dan para sahabat senantiasa menyembelih di tanggal 10. Kalau kita ambil pendapat yang pertama ini, banyak yang kena. Banyak yang kena ini. Sabar dulu. Kita ambil pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa hari penyembelihan itu tanggal 10, tanggal 11, dan tanggal 12.
Nah, ini lebih hati-hati lagi pendapatnya. Kalau pendapat yang pertama, walaupun pendapat jumhur ulama, tapi sedikit ketat. Kita ambil pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini diriwayatkan dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ats-Tsauri, dan sebagian dari pendapat Imam Ahmad. Apa alasan dalilnya? Ada dalil hadis secara mauquf. Jadi hadis itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, secara ilmu dirayah dan riwayahnya, hadis itu kalau ditentukan dari kuantitas itu terbagi kepada mutawatir, ahad, dan gharib. Hadis kalau dibagi secara kualitas, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalau hadis dibagi secara sandaran, disandarkan, terbagi 3. Ada marfu, ada mauquf, ada maqtu'. Kalau marfu, hadis ini disandarkan kepada Nabi. Kalau mauquf, hadis ini disandarkan kepada para sahabat. Kalau maqtu', hadis ini disandarkan kepada tabi'in. Ada hadis secara mauquf, disandarkan kepada Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar berkata, hari Adha atau hari penyembelihan itu adalah 2 hari setelah Idul Adha. Artinya tanggal 10, 11, dan 12. Dan pendapat ini yang saya pegang. Tanggal 10 waktu yang paling afdal untuk menyembelih. Waktu yang paling afdal untuk menyembelih. Tanggal 11 silahkan mubah. Tanggal 12 mubah. Tanggal 13 hati-hati. Hati-hati. Baik, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat yang banyak dipegang oleh masyarakat Indonesia. Apa pendapat yang ketiga ini? Waktu penyembelihan itu tanggal 10 yang afdalnya, 11, 12, 13 hari berkurbannya. Boleh juga disembelih di waktu itu. Apa alasannya? Ada dalilnya, ada hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, dan Imam Al-Bazzar. Apa hadisnya? Dari sahabat Jubair ibn Mut'im, di mana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriqi kulluha dzabhun. Setiap hari tasyrik adalah hari korban. Setiap hari tasyrik adalah hari korban. Dan kita maklumi hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Hanya saja hadis ini terputus sanadnya. Nah, ternyata dikoreksi juga oleh ulama hadis. Di mana letak terputusnya? Di dalam hadis ini ada rawi yang bernama Sulaiman bin Musa yang diriwayatkan oleh ulama jarh wa ta'dil bahwa Sulaiman bin Musa ini tak pernah ketemu dengan Jubair bin Mut'im. Bayangkan Pak, saking ketatnya ulama hadis ini menjaga kesucian nama Nabi, saking ketatnya menjaga kesucian nama Nabi, tak ketemu saja itu dilihat itu. Kok mereka tahu kalau ini tak pernah ketemu? Dicocokkan dengan tanggal lahirnya. Jubair bin Mut'im kapan wafatnya? Sulaiman bin Musa kapan lahirnya? Kemudian dicocokkan di mana daerah mereka tinggal, sejauh mana jaraknya, dicocokkan semuanya. Sehingga Sulaiman bin Musa ini tak pernah ketemu dengan Jubair bin Mut'im. Ditambah hadisnya mutarid, terjadi kegoncangan sanad. Nah, beginilah keseriusan ulama hadis. Tiba-tiba di zaman sekarang ada yang mudah. Kata Nabi SAW, maqali inna rahmatan fi Allah. Allahu Akbar. Mungkin sebagian tuan-tuan yang pernah lihat videonya, Allah Akbar, mudah kali berdusta atas nama Nabi SAW. Kemarin juga di khutbah semalam saya sampaikan juga, bagi tuan-tuan yang telah dapat video pendek, video singkat yang dimana memperingati wafatnya Rasulullah SAW tanggal 8 Juni kemarin. Kemudian di bawahnya ada embel-embel keutamaan. Katanya, barang siapa yang mengkabarkan tentang wafatku, maka akan mendapatkan ini dan ini. La haula wala quwwata illa billah. Sebegitu mudahkah dia memalsukan hadis Nabi SAW? Jangankan itu Pak, yang kami dapatkan dulu belajar bersama Ustaz Abdul Somad, kitab Muqaddimah Ibnu Shalah sampai khatam, alhamdulillah. Di situ ada sebuah pasal tentang bahayanya hadis-hadis palsu ini. Ada riwayat yang menyebutkan di masa Ali bin Abi Thalib ada seorang pemalsu hadis yang bernama Nuh bin Abi Maryam yang ternyata telah memalsukan 3.000 hadis lebih
tentang keutamaan surah-surah di dalam Al-Quran. Ketika ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau memalsukan ini? Walaupun tujuannya dia baik. Ternyata dijawab oleh Nuh bin Abi Maryam ini, aku melihat manusia di zaman sekarang sudah jauh dari Al-Quran, maka aku buatlah hadis-hadis palsu tentang keutamaan surah-surah dalam Al-Quran agar manusia kembali membaca Al-Quran. Tujuan dia baik, tetapi berdusta atas nama Nabi ini perkara yang dahsyat. Apa yang dilakukan oleh Ali? Hukuman yang dijatuhkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Nuh bin Abi Maryam karena telah mempalsukan 3000 hadis tentang keutamaan surah Al-Quran, hukuman pancung. Allahu Akbar. Karena ada jelas hadis dari Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Bukan main-main. Karena ini berdusta atas nama Nabi. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, niat yang baik belum tentu diterima. Nuh bin Abi Maryam niatnya baik agar orang kembali kepada Al-Quran, tetapi dengan cara yang keliru. Banyak contoh-contoh hadis palsu yang lainnya, seperti yang terjadi di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana ada seorang pedagang penjual tongak. Apa tongak itu? Terong. Terong, ya. Jadi ada pedagang di pasar menjual terong. Kemudian dia memasukkan sebuah hadis. Apa katanya? Al-bazinjanu asyifa'u min kulli da'in. Terong itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terong itu adalah pengobat segala penyakit. Wah, ini dibuat oleh pedagang terong. Terdengar oleh ulama hadis di masa itu. Maka dia tanyakan, engkau hadis ini dapat dari mana? Dari Fulan bin Fulan. Ternyata Fulan bin Fulan ini adalah dia yang bertanya tadi. Lalu dia mengatakan, aku tak pernah meriwayatkan hadis itu. Ya. Jangankan pendusta, Pak. Ada 5 rawi dalam hadis. Siqoh, 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 pendusta, siqoh. Siqoh itu artinya dia itu selamat akidahnya, selamat pemahamannya. Tapi dari rawi ini ada satu pendusta, jadi palsu semuanya. 4 orang ini nggak dianggap. Begitulah ketatnya ulama hadis dalam memilih hadis. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika jumpa hadis yang bentuknya agak aneh, ini tak pernah saya baca nih, tanyakanlah kepada yang paham tentang hadis tersebut. Kita lanjutkan. Pendapat yang keempat, waktu penyembelihan itu sampai akhir Zulhijjah, tapi pendapat ini lemah. Pendapat mana yang kuat dari 3 pendapat di atas sebelumnya? Semuanya kuat. Kecuali pendapat yang ketiga tadi, hari ke-13 perlu hati-hati. Karena itu kalau ingin menyembelih, tanggal 10 paling afdal, 11 nggak ada masalah, 12 aman, 13 hati-hati. Terlepas dari perbedaan pendapat. Sama juga yang terjadi pada kita hari ini. Kan ada yang mengatakan Arafah hari ini, ya, puasa Arafah hari ini. Ada yang mengatakan besok Arafahnya. Kalau saya mengambil pendapatnya besok Arafahnya. Tapi daripada pening-pening, Mbak, puasa aja di 2 harinya. Hari ini puasa, besok puasa. Hari ini puasa, besok puasa. Hari ini puasa, kita niat puasa Zulhijjah. Kalau memang bertepatan Arafah, dapat keutamaannya. Tapi kalau misalnya tidak dapat, insya Allah dapat keutamaan sunnah Zulhijjah. Nah ini dia, besok pun puasa juga. Ya Allah, sampai ribut di grup suling saya tengok tadi. Sampai ribut di grup suling. Adapun khalifah nanti, ya, kalaupun ada khalifah, tetap perbedaan pendapat pasti ada. Pasti ada. Apa riwayatnya? Riwayat yang pernah kita bahas kemarin. Di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah jadi khalifah. Apa yang terjadi? Muawiyah sudah berpuasa di hari Jumat. Di Madinah puasanya hari Sabtu. Beranikah kita mengatakan Ibnu Abbas tidak taat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan? Tidak. Lalu Ibnu Abbas berkata, la hakaza amarana Rasulullah SAW. Enggak, inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Penanggalannya tergantung pada daerah masing-masing. Nah ini dia. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 4. Ntar lagi habis pula. Ya, Allahu Akbar. Pertanyaan nomor 4. Bolehkah menggabungkan kurban dengan akikah? Pendapat pertama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Akikah tegak sendiri, kurban tegak sendiri. Pendapat kedua, mazhab Hanafiyah mengatakan boleh secara mutlak. Untuk pendapat yang hati-hati kita ambil pendapat pertama. Kalau ingin akikah, tafadhol akikah dulu. Kalau ingin kurban, boleh ke kurban terlebih dahulu.
Tapi kalau misalnya ada momen tertentu, saya belum akikah, pas bulan sekarang momen kurban, akhirnya saya minta ke panitia tolong sembelih hewan akikah saya, nggak ada masalah, dengan niat tetap akikah. Kita langkaui saja pertanyaan yang jarang dipertanyakan. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah berkurban dengan hewan selain hewan jantan? Ya, yang tersebar di masyarakat ada pemahaman yang mengatakan tetap harus hewan jantan selagi masih ada hewan jantan. Kalau tak ada hewan jantan, barulah betina. Ya, padahal Nabi mengatakan la yadurrukum zukranan kunna am inasan. Di sini Nabi mengapa? La yadurrukum, tidak bermasalah, tidak mengapa kalau kalian mau milih jantan ataupun betina. Di sini Nabi memilih antara keduanya. Nabi tidak mengatakan pilih jantan dulu selagi masih ada stoknya. Enggak, tapi Nabi mengatakan pilihlah, tidak mengapa di antara kalian mau jantan ataupun betina. Hanya saja Al-Imam Asy-Syairazi, pemuka mazhab Syafi'iyah, dalam kitab Al-Majmu' mengatakan afdalnya jantan. Alasannya kenapa? Alasan yang pertama, kata beliau bukan kata saya. Saya cuma menerjemahkan dari kitab, saya ketik di sini, kayak masukkan di sini. Apa kata Imam Asy-Syairazi? Karena daging hewan kurban jantan lebih enak. Iya, Pak. Oh, ada tahu, ada tahu lebih enak ya. Cuma yang saya yakini nomor 2, alasannya adalah hewan jantan lebih banyak dagingnya dibanding hewan betina, betul tak? Alasannya kenapa? Hewan betina ada waktunya mengandung. Ada waktunya mengandung sehingga sari-sari makanannya akan berfungsi kepada anaknya. Hewan jantan ada istilah ngandung. istilah ngandung. Nah, ini asina makan aja terus. Allahu Akbar. Nah, ini dia. Tetapi kalau misalnya ada orang akikah, uangnya tak cukup untuk membeli jantan, tapi cukup membeli 2 ekor kambing betina. Beli aja 2 ekor kambing betina, nggak ada masalah. Karena biasanya harga kambing jantan 2 kali lipat daripada kambing betina. Baik, kita lanjutkan. Bolehkah berkurban di malam hari? Nah, ini nggak usah. Kita lanjutkan sih. Baik, memang ada yang kurban malam hari, Pak? Nggak ada, Pak. Allahu Akbar. Tetapi Pak, ulama memang beda pendapat juga. Bolehkah berkurban di malam hari? Mazhab Syafi'iyah mengatakan makruh. Mazhab Syafi'iyah mengatakan makruh. Baik, dilanjutkan. Nah, ini yang sering ditanyakan sama ibu-ibu di rumah. Bolehkah menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Oh, ini dia. Bolehkah menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Kita sampaikan hadisnya dulu, Bapak Ibu yang menilai. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin wa fi baitihi minhu syai'." Barang siapa yang berkorban di atas kalian, maka janganlah di pagi hari ketiga kurbannya masih ada di rumah. Bagaimana menurut Bapak hadis ini? Hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Berarti kurban besok sampai 3 hari jangan ada di rumah lagi, habiskan. 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 Nah, faktanya yang ada banyak oknum yang miskomunikasi menyampaikan hadis ini sepotong-sepotong, padahal hadis ini masih ada sambungannya, sehingga heboh di kalangan ibu-ibu taklim. Ini perlu kita luruskan ya. Kalau misalnya editor mau buat reelsnya, betul. Allahu Akbar. Karena banyak miskomunikasi, hadis ini masih ada sambungannya, panjang, tapi banyak dipotong, lalu dibuat jadi entah di TikTok, entah di Snapchat, nauzubillah, entah di Snap video, nauzubillah min zalik, entah di Facebook, Instagram, dibuat pada akhirnya hebohlah emak-emak yang sering masak di dapur. Iya, tak boleh lebih dari 3 hari. Baik, kita bahas dalilnya. Masih sambungan sabda Nabi tadi. Falamma kana al-'am al-muqbil, qalu ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna 'am al-madi. Tahun depan kemudian. Jadi Nabi mengatakan ini tahun lalu. Tahun depan kemudian, para sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sistem kurban tahun ini kami buat sama seperti tahun lalu. Tahun lalu engkau melarang untuk jangan menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari. Tahun ini kami buat seperti itu." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan. Kulu wa at'imu wa dakhiru."
makanlah, berikanlah, dan simpanlah sekehendakmu. Nah, jadi boleh Pak, ibu-ibu jangan risau lagi, boleh nyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Lalu Nabi menyebutkan alasannya, kenapa Nabi melarang di tahun lalu. Ternyata kata Nabi, fa inna dzalikal 'ama kana bin-nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Tahun lalu aku melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari karena kita saat itu berada di masa krisis pangan, masa paceklik. Jadi aku meminta tolong kepada kalian agar menolong saudara kalian yang tidak punya makanan. Jelas. Jelas. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu yang masih kekeh tetap nggak boleh nyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, saya siap nampung daging kurbannya. Siap nampung insya Allah. Allahu Akbar. Jadi itu dia. Pertanyaan selanjutnya, Isya kita jam berapa? 30. Oh, masih ada 7 menit lagi. Alhamdulillah. Selanjutnya, apakah sah kurban jika diniatkan untuk mayit? Nah, ini deh. Tadi kita katakan di awal, ketika menyampaikan fikih, nukilannya wajib jujur. Pendapat pertama, pendapat seluruh mazhab Syafi'iyah kecuali Imam Ramli. Imam Ar-Ramli ini pemuka mazhab Syafi'iyah juga, tapi berbeda sendiri. Mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan, wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi izni, wala 'anil mayyiti idza lam yusibiha. Tidak sah kurban untuk orang lain selain dengan izinnya, dan tidak sah pula kurban atas nama mayit kecuali ada wasiat darinya sebelum ia wafat. Kalau ambil pendapat ini banyak yang kena. Banyak yang kena. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang pertama, sendiri mazhab Syafi'iyah tegak di situ. Ya, nah ini dia. Pendapat yang kedua, mayoritas ulama. Oh, ini dia. Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah yang berpendapat boleh secara mutlak. Kenapa alasannya? Li'annaha darbun minnas shadaqah was shadaqatu tasihu 'anil mayyiti wa tanfa' wa tasilu ilaihi bil ijma'. Oh, sampai-sampai ada ijma'. Sedekah karena ini termasuk sedekah. Masa ia sedekah tak sampai? Ya, masa ia sedekah tidak sampai? Maka padahal sedekah itu paling bermanfaat untuk orang yang telah meninggal. Maka kalau Bapak Ibu berkurban atas nama mayit, almarhum dan almarhumah, insya Allah pahalanya sampai. Insya Allah kurbannya sampai. Dan ini pendapat yang saya pegang. Pendapatnya yang saya pegang. Jadi dari dulu kita memang diajarkan tidak fanatik pada satu mazhab. Hanya saja dasar pembelajaran fikih kita memang dianjurkan satu dasar dulu. Karena kenapa? Kalau belajar fikih baru saja belajar udah disuguhi dengan perbedaan pendapat, pening kepala Pak. Anak bayi sudah dikasihkan semur jengkol, bisa dia makan? Nggak mungkin. Karena itu di Indonesia dasar fikihnya adalah Syafi'i dulu. Lambat laun baru akan paham terjadi perbedaan dan lebih legowo memahaminya. Pertanyaan terakhir. Ada 5 menit, kita bahas sedikit ringkas. Apa hukum panitia kurban mendapat jatah khusus dari daging kurban yang ia jagal? Ini agak sensitif nih masalahnya ini. Takut nanti saya tak diundang lagi nih. Saya pelan-pelan membahasnya agar tidak ada kesalahpahaman. Panitia kurban perlu kita dudukkan dulu. Ada panitia kurban yang tugasnya hanya mencatat. Apakah boleh dia mendapatkan daging khusus karena dia cuma sekedar mencatat nama-nama, mengumpulkan uang, bendahara, tapi dia tidak ikut menjaga? Maka boleh diberikan khusus kepadanya. Tetapi ada panitia tukang jagal. Dia menyembelih, dia menguliti, dia memotong dan lain sebagainya. Maka dari hadis Imam Bukhari, kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau diwakilkan untuk menyembelih 100 ekor unta Nabi, ada juga tukang jagalnya. Kata Ali bin Abi Thalib, aku dilarang memberikan upah dari daging kurban yang ia jagal. Namun Nabi memberikanku untuk memberikan upah dengan dinar dan dirham, dari uang kami. Baik. Bagaimana dengan kulit yang sudah tak terpakai dan lain sebagainya? Kalau dari hadis merujuk dari Ali bin Abi Thalib tadi, ternyata Ali diperintahkan tulangnya, kulitnya, buntutnya bagi rata semuanya, masukkan dalam kresek.
Dagingnya utuh, masukkan kulit juga, masukkan tulang. Karena kita sering juga mendengar ada juga jamaah yang mengatakan, awak pingin pula tulang buat sop, ya, tapi diambil panitia. Ah, ini dia. Tapi ada juga yang mengatakan, ngapa panitia nih ngasih kulit? Serba salah jadinya, semua serba salah. Ngapa dikasih buntut pula nih? Aku tak pandai ngelola. Aku tak pandai ngelola nih. Ini membazir nih. Apa panitia tahunnya agak lain katanya. La ilaha illallah. Padahal dia mengikuti sunnah Nabi SAW, dibagi rata semuanya. Ya, kapan panitia boleh mendapatkan jatah daging korban? Ingat tadi garis bawahinya upah, ya, akadnya upah. Yang pertama, panitia boleh mendapatkan daging kurban sebagaimana hak kaum muslimin pada umumnya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kaum muslimin dapat karcis kuning, dia pun karcis kuning. Nah ini dia. Tapi kalau ada karcis khusus, tengok dulu. Hati-hati. Yang kedua, solusi yang kedua adalah solusi yang diberikan oleh Nabi. Panitia tukang jagal berikan upah per orang 100.000. Ini yang paling selamat. Ini yang paling selamat. Tuan-tuan, puan-puan kalau mencari pendapat Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Bu Yahya, ya Khalid Basalamah, semuanya sepakat. Walaupun pemahaman latar belakang mereka berbeda-beda, tapi semuanya sepakat. Ini cara yang terbaik, berikan upah uang. Tapi terkadang ada panitia juga mengatakan, tak enak uang nih, uang bisa kami cari sendiri di luar. Enaknya ini masak daging sama-sama. Nah, masak daging sama-sama, makan sama-sama kekeluargaan. Di sini dilihat dulu. Kapan makanannya menjadi haram? Kapan makanannya menjadi halal? Solusi yang terbaik yang kedua adalah hari ini korban di Al-Manar 2.700.000, tahun depan buat 3 juta, ada 300.000 sisa. 300.000 sisanya dikumpulkan, belikan hewan seekor. Belikan hewan seekor, sapi seekor, yang ini bukan hewan kurban, tapi hewan untuk pesta rakyat. Pesta, untuk pesta panitia. Lebih selamat lagi. Kalaupun misalnya enggan, 2.700.000 sudah lebih dari cukup. Panitia tetap ingin makan bersama juga dari hasil daging kurban yang ia sembelih. Maka caranya adalah tidak ada kekhususan. Buatlah masakan tersebut, undanglah masyarakat mayoritasnya bukan dari panitia. Ada campur baur. Jadi yang makan itu bukan panitia saja, tapi masyarakat sekitar yang bukan panitia ikut makan bersama juga. Maka ini halal makanannya. Tetapi kalau yang makan hanya panitia, wah, ini hati-hati. Hati-hati, tidak halal. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kan hadiah, Pak. Nah, kalau hadiah masih boleh. Cuma akadnya jangan dibedakan. Ada beda antara akad upah dengan hadiah. Jangan disamakan. Syariat jangan dipolitisasi. Ya, syariat jangan dipolitisasi. Niatnya hadiah, tapi tata caranya akad. Akadnya upah. Contoh misalnya, sebelum korban dikumpulkan sahibul korban. Lalu panitia mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu sahibul korban, boleh nggak kami minta sedikit dari daging kurbannya untuk makan-makan bersama dengan panitia di sini? Kata bapak ibu, boleh semuanya. Ini akadnya upah, walaupun niatnya hadiah. Apa beda akad upah dengan hadiah? Sedikit. Apa beda akad upah dan hadiah? Akad upah ada kesepakatan di awal. Ada kesepakatan di awal. Sedangkan akad hadiah tidak ada kesepakatan. Tadi dikumpulkan kulitnya, dikumpulkan tulangnya, diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Tiba-tiba ada kaum muslimin yang mengatakan, ini kulitnya nih tak bisa aku kelola nih. Ya udahlah, kasih aja ke panitia, hadiah. Tidak ada kesepakatan di awal. Ini bedanya antara akad upah dan akad hadiah. Kalau hadiah boleh secara mutlak, tapi kalau akad upah jangan coba-coba. Coba-coba tidak boleh. Insya Allah kalau ada pertanyaan nanti boleh nanti setelah Isya dan lain sebagainya, apa nanti secara japri saja. Saya yakin apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini insya Allah tidak keluar dari koridor syariat. Karena walaupun makan-makan dari daging kurban yang disembelih, tapi saya yakin yang ikut makan pun bukan panitia saja. Betul Pak? Itu ya. Tapi jangan pula panitia mayoritas, minoritas diambil. Ini politisasi syariat namanya. Ya, bawalah masyarakat sekitar makan bersama-sama, insya Allah Taala. Kalau mau lebih selamat lagi, belikan hewan kurban khusus untuk makan-makan panitia. Dan panitia tidak boleh mengatakan, cop ya, aku ambil buntut dia, tak ada yang boleh ambil lagi. Nah, cop aku ambil tulang dia dan lain sebagainya. Menentukan sendiri, hati-hati, upah.
Hati-hati upah. Nah, ini dia Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekeliruan mohon koreksinya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.